Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Gian Sugianto. Saya merupakan guru penggerak dari Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, PP 41, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan mencoba merekrut tugas saya dalam bentuk video terkait dengan tugas dari modul 3.1 bagian demonstrasi kontekstual untuk program guru penggerak. Dan ini dia tugas saya. Teman, untuk tugas kali ini adalah pembuatan jurnal monolog dan di sini kita lihat sudah ada 4 buah pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim. Saya akan coba bacakan ya. Yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak di sekolah atau lingkungan asal Anda? Itu yang pertama. Yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Itu untuk pertanyaan kedua. Ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Dan pertanyaan terakhir adalah, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Kemudian, seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah efektif dan tepat. Itu dia pertanyaan dari untuk tugas kali ini. Saya akan mencoba menjawabnya. Oke? Oke teman-teman, saya akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan dari mulai pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan keempat yang telah kita tadi bacakan. Oke, kita jawab secara naratif. Teman-teman, saya sendiri sudah belajar dan juga bergabung di program guru penggerak selama 6 bulan. Mulai dari modul 1.1 sampai dengan saat ini sudah mencapai ke modul 3.1 dan saat ini kita sudah belajar tentang dilema etika dan juga bujukan moral yang saya harapkan kita semua dapat menggunakannya tentunya dalam kehidupan sehari-hari terutama di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran ketika mengambil sebuah keputusan. Nah, ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini tentunya akan saya coba sharingkan dan juga diseminasikan terutama kepada teman-teman di sekolah saya di SDN 1 Ciporang. Dan juga saya rasa banyak sekali wadah-wadah yang bisa saya gunakan dalam memberikan diseminasi terkait modul-modul pembelajaran yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak. Apa saja wadahnya? Yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan wadah KKG sebagai tempat kita untuk memberikan diseminasi dari program-program ataupun modul-modul guru penggerak yang telah kita dapatkan selama ini. Ada KKG, gugus, bahkan mungkin kita bisa menggunakan juga PGRI sebagai sebagai wadah kita dalam memberikan diseminasi. Itu dia. Dan biasanya untuk KKG gugus saya sendiri di gugus RE Marta Dinata, saya biasanya melaksanakan 1 bulan sekali untuk pemberian diseminasi berbagai materi yang sudah saya dapatkan ataupun sudah rekan-rekan saya dapatkan sebelumnya. Dan menurut saya dalam kesempatan tersebut saya akan mencoba untuk berbagi bersama kepada semua anggota komunitas, teman guru dan lain sebagainya tentang apa pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika saya ikut tergabung dalam program guru penggerak. Terutama untuk materi kali ini yaitu belajar tentang cara pengambilan keputusan. Oke, kemudian selanjutnya langkah-langkah yang diambil dalam pengambilan keputusan dalam pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di lingkungan yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut ke dalam dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, jika kita sudah mengidentifikasi masalah tersebut, jika sudah benar ini adalah dilema etika atau bujukan moral, maka jika kasus tersebut dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Tentunya saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan setelah saya mempelajari modul ini secara tuntas dan
tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah yang telah saya jelaskan tadi. Dari apa yang sudah saya pelajari pada modul saat ini, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran, saya akan mencoba mengkaitkan dan juga mengkorelasikan kepada permasalahan-permasalahan yang saya temukan dan juga saya akan mengaplikasikan berbagai teori-teori yang saya sudah dapatkan di program guru penggerak terkait dengan pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Dan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, terkait dengan siapa yang akan mendampingi saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya saat ini saya tergabung di SDN 1 Cipularang dan di sana banyak sekali rekan-rekan sejawat yang bisa berkolaborasi dengan saya. Dan juga tak lepas dari pimpinan saya, yaitu kepala sekolah saya, Ibu Liris Susilawati, SPD, SD, yang tentunya mereka akan menjadi pendamping saya yang sangat tepat dan sangat relevan dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Itu dia. Kemudian terkait dengan efektivitas pengambilan keputusan, jawabannya simpel sebetulnya, yaitu reflektif. Ya, reflektif. Tentunya kita bisa lihat dari refleksi setelah kita melakukan atau mengambil sebuah keputusan dan juga bagaimana kita membuat keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang tepat dengan tidak memihak satu pihak manapun. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau kita tidak berpihak sebelah. Karena tentunya pengambilan keputusan yang tepat adalah kita mencari solusi terbaik dan bagaimana mendapatkan keputusan yang benar melawan benar atau benar dan benar. Seperti itu. Oke teman-teman, yang harus kita garis bawahi adalah pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua pihak atau antara dua opsi yang ada dengan tepat dan tidak merugikan salah satunya. Itu yang harus kita ingat. Karena dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat sebuah keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting bagi kita untuk mempraktekkan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum dan juga sesudah pengambilan suatu keputusan. Nah, teman-teman, dari pengalaman dan juga latar belakang tempat kita bekerja yang kebetulan ya kita bekerja sebagai guru dan tentunya itu adalah institusi pendidikan. Tentunya seharusnya kita sudah bisa mengetahui dilema etika adalah sebuah kasus yang sangat berat yang saya rasa mungkin sering kita hadapi. Betul tidak? Ya, saya rasa semua guru pernah menghadapi kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika. Nah, ketika dilema etika itu datang dan juga kita harus hadapi, maka kita akan selalu ingat dengan nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya, namun juga bertentangan dengan cinta, dengan kasih sayang, kebebasan, keadilan, perhatian, kebenaran, toleransi, persatuan, tanggung jawab, serta suatu penghargaan akan kehidupan. Dan itu saya sangat rasakan sekali. Di samping itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa untuk unsur-unsur tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku untuk memutuskan situasi dilema etika karena ini bersifat relatif teman-teman dan juga bergantung pada situasi dan juga kondisi terjadinya suatu kejadian. Jadi semua kasus itu tidak akan sama, situasinya akan sangat berbeda gitu kan dan bersifat relatif. Artinya, artinya ada benarnya kita tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran, namun ada kalanya kita tidak bisa berpegang pada aturan karena situasi tertentu. Jadi, untuk kasus dilema etika, kita juga harus melihat sisi-sisi lainnya. Tidak hanya pada aturannya, tetapi juga lihatlah sisi-sisi lainnya yang bisa mempengaruhi keputusan apa yang dapat kita ambil. Kemudian, apa namanya ya, sebaliknya juga ketika kita hadapi situasi bujukan moral. Kalau bujukan moral, maaf, kalau dilema etika kan benar PS benar. Nah, untuk bujukan moral itu benar versus salah. Artinya
adalah segala sesuatu yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, jika itu salah, dengan alasan yang baik apapun tentang kejadian tersebut, maka tetap saja bernilai salah. Contohnya saja ketika kita ujian, mengawas, apapun lainnya. Tujuannya benar untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi caranya kerap kali salah dan juga berbohong dan sebagainya. Dan itu artinya bernilai salah. Harus dibedakan antara dilema etika dan juga bujukan moral, ya. Dilema etika itu benar versus benar, sedangkan untuk bujukan moral itu benar versus salah. Nah, teman-teman, maka dari itu semuanya sebelum melakukan aktivitas pembelajaran keputusan pada situasi yang terjadi pada dilema etika, ada mungkin 4 komponen kategori paradigma pengambilan keputusan yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat atau individual versus community. Teman-teman, untuk dilema individu melawan masyarakat ataupun community adalah bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk yang kelompok lebih besar. Itu yang terjadi pada individu lawan masyarakat. Selanjutnya adalah kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Terkadang kita juga perlu untuk membuat pilihan antara jujur dan juga berlaku setia pada orang lain. Kemudian ada juga jangka pendek lawan jangka panjang. Artinya, paradigma ini sering terjadi dan mudah untuk diamati. Kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatan terbaik saat ini dan juga yang terbaik untuk masa yang akan datang. Nah, paradigma ini bisa terjadi pada level personal ataupun individu dan permasalahan sehari-hari ataupun pada level yang lebih baik lagi. Nah, berikut teman-teman ada 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data, fakta-fakta yang juga relevan. Kemudian kita coba pengujian benar atau salah. Yang pertama ada uji legal, yang kedua ada uji regulasi, yang ketiga ada uji intuisi, yang keempat ada uji halaman koran, kemudian yang kelima ada uji panutan atau idola. Kemudian ada juga pengujian paradigma benar lawan benar, dan langkah keenam melakukan prinsip resolusi, yang ketujuh melakukan investigasi opsi trilema, dan kedelapan membuat keputusan. Kemudian terakhir, lihat keputusan dan juga refleksikan. Dan ini dia ada 3 prinsip resolusi teman-teman. Yang pertama berbasis hasil akhir. Yang kedua berbasis peraturan. Yang ketiga berbasis rasa peduli. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada berbagai kesalahan dan juga kekurangan sempurnaan yang saya berikan saat ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.